dengan NIM 616080721021. Prodi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse. Mahasiswi dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Di sini saya akan memaparkan video edukasi tentang bijak bersosial media. Mengkonsumsi bawang putih dapat mencegah penularan COVID-19. Minum alkohol dapat menyembuhkan infeksi virus corona. Dikabarkan hanya orang tua berisiko terinfeksi COVID-19. Terlalu banyak berita hoax tentang COVID ini. Mulai dari hanya orang tua yang terkena virus COVID, sampai minum alkohol yang katanya bisa menyembuhkan COVID. Dan masih banyak hal lagi, entah itu bawang putih, entah itu kalung antivirus lah, yang dulunya sempat viral. Sampai-sampai ada berita tentang bahwa vaksin itu ditanamkan chips oleh Bill Gates, sehingga berita hoax tersebut telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan parahnya lagi, kita sebagai kaum awam percaya akan hal itu tanpa mencari tahu kebenaran dalam berita tersebut. Dan ada yang lebih parah lagi, yaitu haters. Ya, berita hoax memang membuat resah dalam sosial media. Terlebih lagi, meng-hate atau membenci seseorang di media sosial itu juga berbahaya loh. Dalam meng-hate seseorang, terlebihnya di media sosial atau medsos, memang bukan fisik lah yang terbunuh, tapi karakter seseorang lah yang dibunuh. Media sosial tampaknya tengah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat di Indonesia. Selain itu, media sosial juga telah dijadikan tempat untuk mencari dan menyebarkan informasi. Namun sayangnya, akibat penyalahgunaan sosial media dalam menyebarkan sebuah informasi, itu juga dapat berdampak buruk pada penggunanya ke ranah hukum. Atau mencoreng nama baik institusi atau sebuah lembaga akibat dari penyebaran informasi di media sosial yang tidak menggunakan etika. Berbijaklah dalam bersosial media dan bijaklah dalam menyikapi berita. Media sosial diperuntukkan sebagai ruang atau wadah komunikasi atau informasi bagi kita yang terpisah jarak. Namun, seiring berkembangnya zaman, media sosial banyak mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hal-hal yang positif sampai hal-hal yang negatif. Banyaknya dampak buruk di media sosial banyak membawa kekhawatiran bagi kita. Maka dari itu, jangan asal share di media sosial. Adapun pengguna media sosial di Indonesia, pengguna internet mencapai 63 juta orang di seluruh populasi wilayah Indonesia. 95% mereka mengakses media sosial. Data ini dari 2,3 miliar orang dari seluruh dunia aktif menggunakan media sosial. Data atau fakta bahwa Indonesia menempati peringkat keempat pengguna terbesar, salah satunya Facebook. Sebelumnya didahului oleh negara Amerika, Brazil, dan India. Indonesia juga menempati peringkat kelima terbesar pengguna aktif Twitter. Lalu, bagaimana memverifikasi data informasi atau gambar di media sosial? Pertama, cek dulu kebenaran sumbernya. Jangan asal membagikan informasi. Cek dulu seperti kita googling informasi yang kita dapat. Lalu, tidak diperbolehkan dan dibenarkan membagikan informasi berupa ujaran kebencian, adu domba, fitnah, dan juga gosip. Tingkat berbagi informasi di media sosial.
Nah, kalau kita lihat dari data-data sebelumnya, Indonesia menjadi negara terbesar pengguna aktif Facebook dan pengguna aktif Twitter. Ini menjelaskan bahwa Indonesia juga memiliki potensi atau berpotensi sebagai pasar terbesar di dunia digital. Masyarakat Indonesia paling banyak menggunakan media sosial Facebook dengan jumlah pengguna hampir 45% atau 44,86%. Kemudian WhatsApp hampir 29%. Kemudian yang ketiga yaitu Line dengan jumlah pengguna 21,59% dan juga Twitter 11,76% dan sisanya 13,4%. Lalu bagaimana cara kita terhindar dari berita hoax? Berikut cara cerdas menangkal penyebaran berita hoax. Pertama, jangan menyebarkan berita tanpa mengecek kebenarannya. Hati-hati dengan judul provokatif, karena berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya, dengan langsung menuding pihak tertentu. Kedua, cermati alamat situs. Apabila dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya dengan menggunakan blog, maka informasinya bisa dikatakan meragukan. Lalu periksa fakta. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Lalu, cek keaslian foto dengan memanfaatkan mesin pencaharian Google dengan melakukan drag and drop ke kolom pencaharian Google. Ikut serta grup diskusi anti-hoax. Dan yang terakhir, laporkan berita atau informasi hoax. Lalu bagaimana cara kita terhindar dari berita hoax? Berikut cara cerdas menangkal penyebaran berita hoax. Sebelum mengunggah konten, kita perlu mengedepankan etika berkomunikasi layaknya di dunia nyata. Ini dia tips mengunggah konten di media sosial yang baik dan benar. Yang pertama, konten orisinal dan memperhatikan etika berkomunikasi. Kedua, isi konten dari sumber terpercaya dan valid. Ketiga, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Keempat, jangan membuat konten sara, pornografi, dan kekerasan. Kelima, mengontrol jumlah unggahan. Keenam, selalu berwaspada dan berhati-hati membagikan informasi pribadi di media sosial. Dan yang terakhir, ketujuh, pentingnya persetujuan ketika mengunggah konten di media sosial. Baik, sampai di sini saja video dari saya. Saya Mas Karyani dan saya pamit undur diri. Bijaklah dalam sosial media. Ingat, sebelum sharing, jangan lupa saling dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.